Selamat siang, perkenalkan nama saya Kristiano Lalawi. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi kelas C6. NIM 220611 04 0278. Ini saya akan membawakan materi yang berjudul Pandangan Iman Kristen terhadap Teknologi. Menurut Kejadian 1 ayat 27-28 yang berisikan, lalu Allah ciptakan manusia menurut rupanya, menurut rupa Allah. Dia menciptakannya laki-laki dan perempuan, demikianlah Dia menciptakan mereka. Allah memberkati mereka dan Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan berlipat gandalah, dan penuhilah bumi dan kuasailah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, atas burung-burung di udara, atas segala yang hidup yang bergerak di bumi. Menurut Kejadian 6 ayat 14-16, buatlah bahtera dari kayu gofir untuk dirimu. Buatlah kamar-kamar di dalam bahtera itu dan lapisilah bagian dalam maupun luar dengan ter. Beginilah kamu harus membuatnya. Panjang bahtera itu 300 hasta, lebarnya 50 hasta dan tingginya 30 hasta. Buatlah jendela untuk bahtera itu dan selesaikanlah kira-kira sehasta dari atas. Pasanglah pintu bahtera di sisinya. Buatlah bahtera itu dengan geledak bawah kedua dan ketiga. Kejadian 6 ayat 22. Demikianlah Nuh melaksanakannya. Dia melaksanakan semua yang diperintahkan Allah kepadanya. Manusia adalah puncak dari ciptaan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia disebut sebagai ciptaan Allah yang mulia. Manusia diberikan nafas kehidupan serta dianugerahi akal budi, pikiran dan perasaan. Lewat akal budi inilah manusia mengembangkan pengetahuan mereka sehingga tercipta teknologi. Dan pada perkembangannya, teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia sudah demikian modern, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, akal budi manusia juga telah dikuasai oleh dosa. Dan ketika manusia berdosa melalui akal budinya dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka ilmu pengetahuan dan teknologi manusia disebut kecenderungan digunakan untuk melawan Allah. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat Babel, Kejadian 11 ayat 1-9. Ketika Allah mengacaubalaukan pembangunan menara Babel, yang ditentang Allah bukanlah pendirian kota dan menara Babelnya, tetapi kesombongan mereka dengan pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya, serta motivasi mereka yang ingin mencari nama dan ingin menyamai Allah. Akan tetapi, bagi manusia yang tunduk dan taat akan Allah, akal budi yang berkembang dalam dirinya juga ditundukkan di bawah kedaulatan Allah. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia yang takut akan Allah akan digunakan untuk tujuan yang diinginkan Tuhan, yaitu untuk mengabdikan dan memuliakan Allah serta mengembangkan kebaikan, manfaat dan kemudahan bagi umat manusia. Contoh pengetahuan dan teknologi kemuliaan Allah yang dibagikan bagi sesama adalah Nuh. Allah memerintahkan Nuh membuat bahtera dan menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Waktu itu, dimensi ruang dan dalam bahtera ataupun bahan yang digunakan telah ditentukan oleh Allah. Kejadian dan Nuh dengan akal budi dan pengetahuannya mengerjakan apa yang diperintahkan Allah tersebut dengan tepat, yaitu membuat bahtera seperti yang Allah kehendaki untuk menyelamatkan dirinya dan keluarganya. Dari tinjauan Alkitab ini bisa disimpulkan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan hasil dari akal budi manusia telah dimulai sejak awal sejarah manusia. Manusia memiliki daya cipta yang besar. Dia diciptakan sebagai gambaran Allah dan sebagai pribadi yang berakal. Setiap hasil dari akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Lalu bagaimana hubungan antara iman Kristen terhadap teknologi pada saat ini? Dalam satu sisi, teknologi dapat memberikan manfaat kebaikan bagi sesama dan menolong orang percaya untuk memuliakan Allah. Sehingga tetapi di sisi lain, teknologi akan memberikan dampak negatif bagi manusia. Ketika teknologi telah menggeserkan posisi Allah dalam kehidupan manusia,
manusia tidak lagi hidup berserah dan mengandalkan Allah, tapi hidupnya menjadikan tergantung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia. Inilah tantangan-tantangan bagi orang percaya atau gereja pada masa kini di tengah kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman modern. Akankah orang percaya terbantu pertumbuhan imannya dengan adanya teknologi, atau justru sebaliknya, iman yang percaya kepada runtuh karena teknologi telah menggantikan peran Allah dalam kehidupan orang Kristen? Lalu bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah sedemikian maju saat ini? Yang pertama, Allah adalah sumber pengetahuan. Dimaksudkan dalam ayat ini bahwa pengetahuan bersumber dari Tuhan, dan sikap diri yang takut akan Tuhan menghasilkan pengetahuan yang benar, serta menggunakan pengetahuan tersebut dengan bijak dan mengabdikan kepada Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Karena pengetahuan tersebut berasal dari Allah, maka ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki keterbatasan. Seluruh ciptaan Allah atau yang berasal dari Allah memiliki keterbatasan. Hanya Allah sendirilah yang sempurna dan tidak terbatas. Pesatnya ilmu pengetahuan manusia dan yang terus berkembang, dan hebatnya teknologi yang akan datang, tetapi saja tidak membuktikan keberadaan Allah. Keberadaan Allah dalam hadirannya dalam diri orang percaya hanya dapat dinikmati. Yang kedua, para Kristen harus dapat menguasai teknologi dan bukan dikuasai oleh teknologi. Segala sesuatu halal bagiku, bukan karena semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak membiarkan hamba boleh Rasul Paulus menjelaskan apa yang tidak melalui sesuatu yang diizinkan, dan apa yang melalui Tuhan artinya akan jadi menggunakan melawan, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi hasil dari akal budi manusia sehingga digunakan untuk mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan hidup manusia. Salah satu tujuan Allah untuk menciptakan manusia berbeda dengan ciptaan Allah yang lain adalah agar manusia dapat bersatu dengan Allah dan memuliakan namanya. Untuk bersekutu dengan Allah dan memuliakan namanya, maka manusia harus mengasihi Allah. Demikianlah salah satu hukum yang pertama yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Selain hukum mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, dan mengasihilah Tuhan Allah, harus dilakukan dengan segenap hati. Ketika akal manusia diberikan Allah kepada manusia telah menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka setiap akal budi manusia harus digunakan untuk mengasihi Tuhan. Jadi, apa hasil dari teknologi manusia pada masa kini? Harus digunakan untuk mengasihi Tuhan dengan cara memberikan dampak kebaikan kesejahteraan sesama manusia. Akal budi manusia adalah anugerah Allah yang diberikan untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia ciptaan Allah yang mulia. Melalui akal budi manusia, maka perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta produk-produk dari teknologi tersebut yang ada pada kita saat ini akan bermanfaat untuk kebaikan hidup kita dan sesama. Akan tetapi, ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dua sisi, yaitu sisi negatif dan sisi positif. Baiklah, kita sebagai orang percaya harus bisa menggunakan teknologi dan produk-produk teknologi tersebut untuk hal-hal yang positif. Dan tujuan utama adalah untuk memuji dan memuliakan nama Allah, pencipta langit dan bumi serta isinya. Bagaimana cara umat Kristen menyikapi perubahan iptek? Yang pertama, sikap Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan teknologi memang membuat banyak hal menjadi lebih mudah, mulai dari komunikasi, informasi, hingga mobilisasi. Semua bisa dilakukan secara cepat tanpa kesalahan. Namun mungkin tanpa disadari, perkembangan teknologi juga sudah merambah masuk ke dalam kehidupan gereja, mulai dari lampu penerang, mic pengeras suara, hingga LCD yang digunakan untuk pujian merupakan beberapa contohnya. Dengan ada hal yang sedemikian tersebut,
Teknologi bisa memudahkan ibadah kita, namun di sisi lain teknologi juga bisa membuat jemaat kita menjadi malas dan mudah meremehkan sesuatu, misalnya dalam penggunaan Alkitab digital atau smartphone. Sebenarnya hal ini tidak dilarang, namun kadang kita ada notifikasi pesan masuk. Jemaat tidak fokus pada ibadahnya. Dari ilustrasi singkat ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ada dampak buruk yang terjadi pada kehidupan agama jika tak bijak menyikapi teknologi. Lalu seperti apa seharusnya sikap Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi? Sikap iman Kristen terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi bisa menjelaskan sikap Kristen terhadap perkembangan teknologi. Pertama, ketika Allah menyuruh Nuh membuat kapal menjadi tempat tinggal dan keluarga Allah, menurunkan air bah. Yang kedua, Allah memerintahkan Musa untuk kemah di suci. Kita bisa menyimpulkan beberapa sejak awal manusia diciptakan. Manusia merupakan segambar dan serupa dengan Allah yang merupakan ciptaan manusia. Yang kedua, memuliakan Allah dan pencipta. Allah mendorong manusia meningkatkan keahlian dan kemampuan menciptakan segala sesuatu demi kemuliaannya.